Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, kiranya Tuhan memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam sebuah program katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRII, yaitu sebuah sekolah yang begitu terbeban untuk melayani zaman ini, menantang zaman ini, yaitu dengan mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan, pemimpin gereja, dan konselor-konselor Kristen yang profesional untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan integritas dan hidup yang integratif. Jikalau Anda adalah orang yang terbeban untuk melayani Tuhan dan ingin rindu dipersiapkan secara serius di dalam kebenaran firman Tuhan yang ketat, maka sudah bisa menghubungi kami di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Atau jikalau Anda ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai program-program studi yang kami tawarkan, yang kami sediakan di STTRI, Anda bisa menghubungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com. Nah, saudara yang terkasih dan Tuhan, kita melanjutkan bahasan kita dalam area doktrin pemeliharaan, the doctrine of providence. Dan sini kita sudah masuk dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-28 di dalam Katekismus Heidelberg. Di sana ditanyakan demikian, apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan itu juga adalah Allah yang memelihara? Apa gunanya buat kita? Maka Katekismus Heidelberg menjawab dengan begitu luar biasa. Dikatakan di sana, berkat pengetahuan itu, karena kita tahu hal itu, bahwa Allah tetap melihara, maka kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan, dan bersyukur di dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Sebab semua makhluk berada di tangan-Nya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Luar biasa, saudaraku. Karena di sini kita melihat jangkauan atau cakupan doktrin pemeliharaan yang diajarkan dalam Alkitab. Lihat, pertama, saudaraku, kita melihat bahwa pemeliharaan Allah itu mencakup bukan hanya masa lalu kita, tetapi juga masa sekarang. Dan bukan berhenti di sana, namun juga sampai masa yang akan datang. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang terus-menerus bekerja. Dia bekerja di masa lalu kita. Dia tetap bekerja di masa kini kita. Dia memelihara kita, menuntun kita secara aktif terlibat di dalam event-event, pengalaman-pengalaman hidup kita secara aktif. Dia tidak meninggalkan kita. Dan Dia yang bekerja dulu dan sekarang, Dia juga adalah Allah yang terus bekerja menuntun kita sampai kepada masa depan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan, yang indah, yang adalah rancangan damai sejahtera. Bukan hanya menurut cakupan waktu, tetapi bahkan katekismus ini juga
mengajarkan sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Nah, saudara tentu ingat, ini adalah kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Surat Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Saya akan bacakan sedemikian, saudaraku. Di sana Paulus berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Jadi pemeliharaan Allah itu mencakup semua makhluk, every single being, every single created being. Tuhan memelihara, menguasai, mengatur, dan memerintah semuanya itu. Luar biasa. Sehingga tidak satu pun dari mereka itu bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat contoh di Alkitab yaitu Ayub. Dari kitab Ayub kita melihat bahwa iblis pun tidak bisa bergerak mendekati Ayub, melakukan segala sesuatu terhadap diri Ayub tanpa Tuhan mengizinkannya. Artinya, jikalau Tuhan tidak mengizinkan iblis itu untuk mencobai anak-anak Tuhan, maka tidak satu pun dari iblis itu mempunyai hak atau mempunyai kekuasaan dalam dirinya untuk mencobai saudara dan saya. Luar biasa, bukan? Ini adalah satu kebenaran yang seharusnya kita pegang, saudaraku. Allah tidak mencobai siapapun, dan Allah tidak dicobai oleh siapapun. Kalau kita itu dicobai, kita dicobai oleh keinginan sendiri. Namun, semua konteks hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup itu sekalipun tidak datang kepada kita secara semena-mena, menghantui kita, menghunjam kita tanpa kita sadar. Tetapi semuanya itu terjadi tetap di dalam wilayah kekuasaan Allah. Sehingga benar dalam 1 Korintus itu dikatakan, saudaraku, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Itu semua adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena Allah adalah yang setia dan adil, sehingga ketika engkau dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan turut merancangkan sedemikian rupa. Sehingga apa yang terjadi itu, jikalau kita bisa sikapi dengan positif, kita sikapi dengan iman yang sejati, dalam segala kesulitan kita tahu satu hal, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Pencobaan-pencobaan sekalipun. Lihatlah Ayub, saudaraku. Iblis mencobai Ayub sedemikian rupa, tetapi Tuhan menggunakan pencobaan itu justru untuk memurnikan iman Ayub. Kebaikanlah yang keluar dari semua hal yang tidak enak itu. Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan bahkan istrinya yang pergi meninggalkan dia. Ayub disalah mengerti, difitnah, dan tidak lagi dipercaya oleh sahabat-sahabatnya. Melewati semua masa-masa kesulitan itu, dengan tubuh yang sudah semakin kehilangan kesehatan, di sana Allah mendatangkan kepada Ayub kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin didatangkan oleh dunia ataupun oleh si jahat, yaitu iman yang semakin dimurnikan. Saudara, lihatlah Petrus. Petrus mempunyai kebanggaan yang besar dalam dirinya. Dia ingin menjadi ajudan atau wakil Perdana Menteri, katakanlah begitu. Jikalau Yesus adalah Perdana Menteri, dia ingin menjadi wakilnya. Jikalau Yesus adalah Raja, dia ingin menjadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya Petrus selalu menonjol dalam setiap event. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang menghampiri diri Petrus. Tuhan izinkan si jahat
dan kelemahan Petrus menjatuhkan dia. Tetapi semuanya itu hanya diizinkan oleh Tuhan sampai sebatas semua kejadian itu akan melayani rencana Allah saja. Dan itulah sebabnya saudaraku, Tuhan sejak jauh hari sebelum Petrus menyangkal Yesus, Dia berkata, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tapi ingatlah, ketika engkau sudah sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Tuhan melihat jauh ke depan. Ketika manusia hanya melihat apa yang ada dalam mata, dan kalaupun mampu, manusia hanya bisa meraba-raba masa yang akan datang. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang Alkitab itu singkapkan kepada kita pada hari ini, bahwa Allah memelihara segala sesuatu. Memelihara saudara dan saya, bukan hanya tidak lagi dibatasi oleh dimensi waktu, tetapi setiap hal, setiap momen, setiap makhluk yang kita bisa berjumpa dengannya hari ini, yang kita hadapi hari ini, semuanya tidak terlepas dari rencana Allah. Dan apa yang terjadi dalam diri Petrus, saudaraku? Ketika Petrus menyangkal Yesus, dia tahu, semakin sadar betapa rapuhnya dia di luar Tuhan. Betapa sakit jiwanya, rohnya dan rohaninya jikalau dia tidak mengandalkan kekuatan Allah. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga yang tidak bisa Petrus terima jikalau dia hidup sesuai dengan ajaran dunia. Dan Tuhan berikan, anugerahkan Petrus pengalaman yang menyakitkan itu. Pengalaman didisiplin oleh Tuhan. Pengalaman dia kehilangan semua landasan kepercayaan dirinya. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu supaya Petrus menggantikan semua kepercayaan dirinya dengan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, baru di sanalah Tuhan menyebut dia Petrus, batu karang hidup. Karena Petrus di dalam rencana Tuhan, setelah melewati semua masa-masa sulit itu, Petrus berdiri di atas Kristus saja, sang batu karang yang teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satu penyakit pun bisa menghampiri engkau. Tidak ada satu pun kesulitan yang bisa menghampiri engkau. Tidak ada satu pun kemalangan yang bisa melemahkan engkau. Dan tidak ada satu pun makhluk di dunia ini, termasuk si jahat, setan-setan dan malaikat-malaikat yang jatuh bersama dengan dia itu, bisa menggoda atau bermain-main mempermainkan kau jikalau Tuhan tidak mengizinkannya. Nah, kalaupun itu terjadi, Tuhan hanya mempunyai satu maksud, supaya kita semakin teguh berdiri di atas Dia dan tidak berdiri di atas dasar yang lain. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan dengan bergantung kepada Tuhan, dengan mempunyai iman yang semakin dimurnikan itu, saudara dan saya mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik di dalam kekekalan. Dan kualitas hidup iman yang sejati yang bernilai kekal seperti itu tidak mungkin bisa digantikan dengan uang seberapapun besarnya. Tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun dalam hidup yang fana ini. Dan itulah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Maka pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang mempermainkan diri saudara sendiri ketika saudara menjauh dari Tuhan? Iblis tidak bisa mempermainkan kita, tetapi kita bisa mempermainkan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Itulah sebabnya Tuhan terus-menerus mengajar kita lewat berbagai macam cara. Entah itu kesulitan atau kelancaran. Entah itu tubuh yang sakit atau tubuh yang sehat. Tuhan ingin supaya ketika saudara dan saya berada dalam kelimpahan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mengakui bahwa semuanya datang dari Tuhan.
Ketika kita dalam kesulitan, kita tetap bersabar, tetap bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya mempunyai kualitas surgawi. Kualitas yang tidak ditentukan oleh mood diri kita. Kualitas rohani yang tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kualitas rohani yang berkata kepada Tuhan. Seperti pemazmur nomor 73 itu mengatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah tetap menjadi gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang macam apakah kita? Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh, mempunyai kualitas hidup rohani yang tidak mungkin kita bisa dapatkan lewat apa yang ditawarkan oleh dunia dengan segala nafsunya yang fana dan yang terhilang. Tuhan ingin saudara dan saya semakin hari semakin hidup dengan Tuhan. Bersyukur di dalam kelimpahan, bersabar di tengah segala kesusahan, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah turut campur tangan, dan Allah sedang mengerjakan hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan yang bersifat kekal dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang saudara alami hari ini, semuanya itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari ini, apa yang saudara derita hari ini, semuanya itu hanya sementara. Suatu saat akan pergi. Suatu saat akan hilang. Apapun yang kita miliki di dunia ini, yang kita hadapi, yang kita alami, semuanya hanya sementara. Ingatlah akan hal itu. Namun, Tuhan ingin memakai semua yang sementara itu untuk mendatangkan nilai kekal yang lebih baik dalam hidup saudara dan saya. Maukah engkau mengikut jalannya? Maukah engkau berpikir seperti Allah menghendaki engkau berpikir? Maukah engkau berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa? Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi, Tuhan. Bentuk aku di tengah-tengah air mata ini. Bentuk aku di dalam lembah kekelaman. Bentuk aku di tengah hati yang hancur dan luluh ini. Maka Tuhan ingin, Tuhan selalu membuka tangannya untuk saudara yang berdoa sedemikian. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar. Tidak ada damai sejahtera yang lebih dahsyat selain dari sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan pada setiap orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Marilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seperti Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sekali lagi, setiap hari, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.